Hentikan. Hentikan omong kosong Achterlik. Keterbelakangan. Ini sekarang juga. Suara parau dan melengking itu membelah kesunyian ladang yang menguning. Tuan van der Snoep, Inspektur Pertanian utusan langsung dari ibu kota kolonial, berdiri berkacak pinggang dengan wajah memerah seperti udang rebus. Terik matahari tropis Nusantara jelas tidak bersahabat dengan setelan jaswol berlapis 3 bermotif kotak-kotak kaku yang ia kenakan. Keringat membanjiri dahi dan lehernya yang tercekik dasi sutra. Namun arogansinya sama sekali tidak luntur. Ia mengibas-ngibaskan sapu tangan putih berenda di depan hidungnya yang mancung, seolah udara yang bercampur aroma dupa kemenyan dan bunga mawar itu adalah racun mematikan. Di sekelilingnya, ratusan penduduk desa berpakaian adat sederhana berdiri membeku. Wajah-wajah legam karena sengatan matahari itu menunduk, namun rahang-rahang mereka mengeras. Di mata mereka memendam bara kemarahan yang tertahan melihat tradisi leluhur mereka, ritual suci sedekah bumi untuk menghormati Dewi Sri, diinjak-injak begitu saja. Kalian, para inlanders, pribumi, yang malang dan tak berpendidikan, ucap Tuan Snoep. Nada suaranya dibuat-buat menjadi pelan namun penuh dengan bisa pelecehan, menggema di seluruh pelataran. Ia melangkah maju. Celana panjangnya bergesekan mengeluarkan suara angkuh. Oh, tahun ini adalah tahun 18 bintang-bintang, abad pencerahan. Abad di mana mesin uap membelah lautan dan baja membangun peradaban. Dan apa yang kalian lakukan di sini? Menari seperti sekumpulan orang gila, memukul-mukul besi tua berkarat itu, dan membuang-buang makanan berkualitas ekspor ke atas tanah liat untuk dewa-dewa khayalan yang bahkan tidak memiliki paspor. Biarkan sampah itu di sana. Patua. Desis Tuan Snoep menatap tajam dengan mata birunya yang sedingin es. Dengarkan saya baik-baik, kalian semua. Kekeringan yang melanda tanah ini bulan lalu bukanlah kutukan dari roh-roh pohon Kamboja kalian. Itu adalah anomali iklim. Klimaat anomali. Sains. Logika. Sesuatu yang otak primitif kalian tidak akan pernah bisa cerna. Kalian membuang-buang waktu yang berharga dengan ritual bodoh ini. Padahal kalian seharusnya berada di ladang, memompa air dengan mesin-mesin diesel kebanggaan ratu kami yang telah kami sewakan dengan harga yang sangat pantas. Tuan Snoep berbalik, menatap jijik ke arah barisan alat musik gamelan. Ege yang sakral. Ia berjalan menghampiri Gong Kiai Sengkolo yang usianya sudah ratusan tahun. Sebuah mahakarya peninggalan kerajaan masa lalu yang dijaga bak nyawa sendiri oleh warga desa. Dengan sebelah tangan yang terbungkus sarung tangan kulit berkualitas tinggi, ia mengetuk permukaan perunggu gong itu. Suara ting kecil yang meremehkan terdengar. Benda rongsokan ini, ejeknya sambil tertawa sinis. Kalian pikir suara bising dari mangkuk sup raksasa ini bisa mengubah tekanan barometrik atmosfer dan mendatangkan awan cumulonimbus? Astaga, betapa menyedihkannya. Kalian menghabiskan berjam-jam untuk berdoa pada awan, sementara bangsa kami menaklukkan badai dengan ilmu pasti dan matematika. Kalian adalah parasit bagi kemajuan. Tradisi kalian adalah penyakit yang menahan produktivitas perkebunan yang mulia. Kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Tuan Snoep bagaikan belati yang dihunus tepat ke jantung kehormatan desa. Ia tidak hanya menghentikan sebuah perayaan, ia sedang meludahi sejarah, menelanjangi harga diri, dan mencabut akar budaya yang telah menghidupi tanah ini jauh sebelum kapal-kapal asing mereka merapat di pelabuhan Nusantara. Mulai detik ini, Tuan Snoep mengumumkan, suaranya meninggi memecah langit.
Ia mencabut selembar kertas perkamen berstempel lilin merah dari saku jasnya. Atas nama Departemen Pertanian Kolonial, saya menyatakan semua bentuk ritual irasional, perkumpulan takhayul dan bunyi-bunyian primitif ini dilarang keras. Siapapun yang melanggar akan dicambuk dan seluruh ladangnya disita untuk negara. Ia tersenyum miring, sebuah senyum kemenangan dari seorang tiran yang merasa peradabannya adalah Tuhan yang baru. Di bawah terik matahari, bayangan Tuan Snob tampak memanjang, seolah seekor monster besi raksasa yang siap menelan habis kearifan dan jiwa dari tanah yang kaya raya namun tengah terjajah ini. Kalian selalu mengeluh tentang pajak. Tuan Snob memulai kembali pidatonya. Suaranya kini melambat, penuh dengan bisa kelicikan yang mematikan. Ia berjalan mondar-mandir di depan tumpukan padi hasil panen yang menggunung. Menepuk-nepuk karung goni berisi gabah bernas itu dengan tongkat peraknya. Kalian bilang, panen tahun ini sulit. Kalian memohon keringanan kepada pemerintah kolonial dengan alasan angin tidak berhembus cukup kuat untuk memisahkan sekam dari bulir padi saat menampi. Angin selalu menyalahkan alam, selalu memuja hal-hal gaib. Ia berhenti melangkah, berbalik menatap tajam ke arah jajaran tetua desa yang duduk bersimpuh di atas tanah berdebu. Baiklah, karena kalian sangat percaya pada kekuatan angin dan dewa-dewa cuaca kalian. Tuan Snob mengangkat timbangan kuningan mekanisnya tinggi-tinggi. Permukaan logamnya memantulkan cahaya matahari sore, menyilaukan mata para petani yang menatapnya dengan penuh ketakutan. Saya mewakili peradaban barat yang menjunjung tinggi wetenschap, ilmu pengetahuan, dan naukurigait, punt akurasi. Akan memberikan kalian sebuah kesempatan yang sangat adil. Sebuah ujian kecerdasan. Kilura mengangkat wajahnya perlahan, kerutan di dahinya menampakkan kecemasan yang mendalam. Ujian. Ujian seperti apa, Tuan Inspektur? Suaranya bergetar, nyaris berupa bisikan yang tertiup angin panas. Tuan Snob tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang kekuningan karena cerutu tembakau murah. Kalian mengklaim bahwa angin memiliki kekuatan gaib yang membantu panen kalian. Maka, buktikanlah dengan cara yang rasional. Buktikan bahwa kalian bukan sekadar pembohong primitif yang malas. Ia meletakkan timbangan mekanis itu di atas sebuah meja kayu dengan bantingan keras. Timbang berat angin itu untukku. Perintahnya, suaranya menggelegar seperti petir di siang bolong. Timbang angin di atas piringan baja ini. Tunjukkan padaku angka pastinya dalam satuan gram atau NNS, agar aku bisa mencatatnya dalam laporan pajak. Gunakan segala macam mantra, doa, atau pukulan gamelan kalian untuk menangkap angin itu dan meletakkannya di sini. Keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya menyergap seluruh desa. Mata para tetua membelalak, mulut mereka ternganga. Mengukur berat angin. Itu adalah hal yang mustahil. Bagaimana mungkin manusia menangkap sesuatu yang tak terlihat, tak berbentuk, dan meletakkannya di atas sebuah piringan besi? Tuan, mohon ampun beribu ampun. Kilurah memberanikan diri untuk memohon, merangkak maju beberapa langkah hingga lututnya tergores kerikil. Angin adalah napas dari Gusti Pangeran, sang pencipta alam semesta. Ia berhembus menyejukkan bumi, membawa awan dan membelai padi.
Bagaimana mungkin hamba-hamba yang hina ini menangkap napas Sang Pencipta ke dalam sebuah timbangan buatan manusia? Omong kosong takhayul. Bentak Tuan Snob seketika, urat-urat di lehernya menonjol. Semua yang ada di alam semesta ini tunduk pada hukum fisika. Tunduk pada Zwaartekracht, gravitasi. Jika sesuatu memiliki dampak fisik seperti memisahkan sekam padi, maka ia memiliki massa. Jika kalian tidak bisa mengukurnya, itu berarti kalian bodoh atau kalian memang penipu yang menggunakan angin sebagai alasan untuk malas bekerja. Tuan Snob melipat tangannya di dada. Raut wajahnya mengeras menjadi topeng kezaliman yang absolut. Inilah dekret resminya, ucapnya dingin, mematikan setiap harapan yang tersisa di dada penduduk desa. Jika sampai matahari terbenam, esok hari kalian tidak bisa memberitahuku berapa berat pasti dari angin yang kalian puja-puja itu. Maka saya akan menganggap seluruh desa ini gagal dalam uji rasionalitas. Sebagai hukumannya, seluruh hasil panen kalian tahun ini akan disita oleh pemerintah kolonial. Seluruh panen disita sebagai belasting Opdomheid, pajak kebodohan. Tambah Tuan Snob sambil tertawa terbahak-bahak. Tawa yang kering, metalik, dan tanpa ampun. Agar kalian belajar bahwa sains Eropa jauh lebih berkuasa daripada dewa-dewa lumpur kalian. Para tetua desa tertunduk lesu. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka tahu ini bukan sekadar ujian, melainkan sebuah jebakan mematikan yang dirancang secara sistematis untuk merampas keringat dan darah mereka. Sebuah siasat keji berbalut ilmu pengetahuan untuk membenarkan perampokan massal. Langit senja semakin gelap, seolah alam pun turut berkabung melihat kesombongan penjajah yang tengah mencekik leher anak-anak pribumi. Keputusasaan mengakar kuat, menyelimuti desa itu dalam bayang-bayang kelaparan yang mengerikan. Permisi, tuan-tuan. Nuwun sewu, kulo nuwun. Permisi, numpang lewat. Sebuah suara yang santai, renyah, dan terkesan cengengesan memecah ketegangan. Tuan van der Snob mengernyitkan dahinya, merasa terganggu oleh intrusi yang tidak sopan ini. Kerumunan warga terbelah, memberikan jalan bagi seorang pemuda kurus tinggi yang melangkah maju ke garis depan. Itulah Petruk. Kontras visual di antara kedua manusia itu sungguh tajam dan syarat makna. Tuan Snob, dengan setelan jas wol Eropanya yang kaku, dasi yang mencekik, dan keringat yang mengucur deras membasahi kerahnya, tampak seperti benda asing yang dipaksakan masuk ke dalam lanskap tropis ini. Seorang penjajah yang tersiksa oleh tanah yang ingin ia taklukkan. Sebaliknya, Petruk berdiri dengan postur tubuh yang luwes, santai, menapakkan kaki telanjangnya langsung ke atas tanah, seolah tubuhnya adalah perpanjangan dari akar-akar pohon beringin purba di belakang desa. Ia adalah anak kandung bumi ini. Tuan Snob menutupi hidungnya dengan sapu tangan berendah, menatap jijik pada kepulan asap kretek Petruk. Siapa badut dekil ini? Berani-beraninya kau mengganggu inspeksi resmi pemerintah kolonial. Apakah kau tidak diajarkan tata krama, Inlander? Petruk tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan menghampiri meja kayu tempat timbangan kuningan Tuan Snob diletakkan. Dengan wajah penasaran yang dibuat-buat, Petruk membungkuk, meniup ujung rokok kreteknya hingga memerah, lalu menghembuskan asap tebal tepat
ke arah wajah Tuan Snob. "Pangapunten, mohon maaf, Tuan Londo yang terhormat," ucap Petruk sambil nyengir, memamerkan giginya yang putih. Bahasanya adalah campuran antara bahasa Indonesia, pasaran dan logat Jawa yang kental. "Nama saya Petruk. Saya cuma pesuruh desa, tukang angkut gabah, merangkap tukang bersih-bersih kandang kerbau. Saya dengar-dengar dari belakang tadi, Tuan yang pintar ini lagi cari orang buat nimbang angin, ya?" Tuan Snob mengibas-ngibaskan tangannya mengusir asap. Matanya melotot marah. "Bukan cari orang, dasar bodoh. Aku menantang para tetuamu yang sok tahu ini. Tapi melihat dari penampilanmu, kau pasti bahkan tidak tahu cara mengeja kata sains." Petruk terkekeh pelan. Ia menyentuh piringan timbangan baja itu dengan telunjuknya yang kapalan dan kotor karena getah pisang. Tuan Snob memekik kecil melihat alat ukur kesayangannya disentuh oleh tangan pribumi. Sains. Sains. Petruk mengeja kata itu perlahan, seolah sedang mencicipi makanan asing yang rasanya aneh di lidah. "Kalau di kampung kami, Tuan, ilmu itu bukan cuma deretan angka di atas kertas berstempel lilin merah. Ilmu itu ya bagaimana kita tahu kapan burung perenjak berkicau tanda hujan akan turun. Atau bagaimana kita tahu tanah mana yang manis untuk ditanami jagung dari baunya saja. Ilmu Tuan mungkin setinggi langit Eropa sana. Tapi kalau tidak menginjak bumi di sini, ya buat apa?" Kata-kata Petruk yang diucapkan dengan nada cengengesan itu tiba-tiba membuat suasana berubah. Para tetua desa yang tadinya menunduk kini perlahan mengangkat kepala. Ada kilatan harapan di mata mereka. Petruk sedang berbicara menggunakan bahasa alam, kebijaksanaan leluhur yang tak pernah tertulis di buku-buku tebal bangsa Barat, namun hidup di setiap urat nadi mereka. "Lancang sekali mulutmu," bentak Tuan Snob, merasa otoritasnya ditantang oleh seorang pesuruh berkalung keringat. "Kalian membual tentang ilmu alam. Kalau begitu, buktikan. Jika kau memang merasa lebih pintar dari mesin ini, timbang berat angin itu sekarang juga. Atau besok pagi, kalian semua akan kelaparan karena beras kalian akan kami kirim ke Batavia." Petruk menghisap kreteknya dalam-dalam, lalu membuang puntungnya ke tanah dan menginjaknya perlahan. Ia menatap lurus ke mata biru Tuan Snob. Tidak ada lagi cengengesan di wajahnya. Tatapan Petruk kini setajam sabit di pinggangnya, memancarkan harga diri seekor harimau Jawa yang terusik. "Baiklah, Tuan," kata Petruk pelan namun tegas. Suaranya mengalun seperti gema dari masa lalu. "Leluhur kami mengajarkan, jangan pernah menolak tamu, apalagi tamu yang menantang tuan rumah di tanahnya sendiri. Kami akan tunjukkan pada Tuan dan mesin kuningan kebanggaan Tuan ini." Bagaimana cara orang pribumi menimbang napas langit? Jangan buang waktuku dengan teka-teki kampung, inlander. Bentak Tuan Snob mengetukkan tongkatnya dengan tak sabar ke meja kayu. Sains itu mutlak. Udara adalah materi, tersusun dari gas hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Semuanya memiliki massa spesifik. Wade van Archimedes, hukum Bernoulli. Semuanya bisa diukur. Tunjukkan padaku bagaimana kau mengukur masanya dengan angka, atau segera menyerah dan serahkan lumbung padi kalian ke Batavia. Petruk hanya terkekeh. Suara tawanya terdengar seperti air sungai yang mengalir menabrak bebatuan. Santai, tak terduga, dan sulit dihentikan.
Wah, wah. Bahasanya Tuan tinggi sekali. Kados. Seperti burung elang yang lupa daratan. Sindir Petruk sambil geleng-geleng kepala. Hidrogen, nitrogen, nama jin dari negara mana lagi itu, Tuan? Di kampung sini, kami cuma kenal Dewi Sri dan Gusti Pangeran. Petruk berjalan mendekati tumpukan gabah, padi yang belum digiling, hasil panen yang tadi ditendang oleh Tuan Snob. Dengan kedua tangannya yang besar dan kasar, ia meraup segenggam penuh gabah yang masih bercampur dengan sekam kosong dan debu ladang. Ia membawanya ke depan meja Tuan Snob. "Tuan yang pintar," kata Petruk. Nada suaranya mendadak serius. "Coba Tuan letakkan gabah ini di atas piringan baja kebanggaan Tuan. Tolong timbang berapa beratnya." Tuan Snob mendengus jijik, namun ia tetap menyuruh ajudannya untuk menaruh segenggam gabah itu ke atas timbangan. Jarum kuningan bergetar dan berhenti di sebuah angka. 500 gram. Tepat. Presisi. Seru Tuan Snob angkuh, menepuk dada jasnya. "Lalu apa? Ini hanya padi, bukan angin. Jangan mencoba membodohiku dengan trik murahan." "Sabar, Tuan. Orang terburu-buru itu temannya setan," sahut Petruk kalem. Oki mengambil sebuah tampah, nampan anyaman bambu, yang masih utuh di dekat situ. Ia menuangkan kembali gabah seberat 500 gram itu ke atas tampah. Lalu, Petruk berdiri tegak menantang arah angin. Visual. Gerakan lambat. Titik. Slow motion. Petruk mengangkat tampah itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Geo otot-otot lengannya yang legam berkontraksi. Ia mulai menampi gabah itu, melemparkannya ke atas berulang kali dengan ritme yang indah dan teratur. Seketika, angin senja yang sedari tadi berhembus, menerpa gabah yang terlempar ke udara. Bulir-bulir padi yang bernas dan berat jatuh lurus kembali ke atas tampah. Sementara sekam-sekam kosong yang hampa, ringan tak berisi, terbang terbawa hembusan angin, melayang jauh bagaikan serpihan debu keemasan yang menari di udara, lalu lenyap jatuh ke tanah. Tuan Snob mengernyitkan dahi, matanya berkedip-kedip kelilipan debu sekam. "Apa-apaan ini?" "Kau mengotori jasku yang mahal." Petruk menurunkan tampahnya. Kini, yang tersisa di sana hanyalah bulir-bulir padi murni yang kuning keemasan, padat dan bersih. Ia menaruh padi bersih itu kembali ke atas piringan timbangan mekanis Tuan Snob. Jarum bergetar lagi dan berhenti di angka yang baru. "Coba Tuan baca, berapa angkanya sekarang?" tantang Petruk. Matanya menatap tajam bagai mata elang. Tuan Snob mendekat, matanya menyipit membaca skala timbangan. 400. 50 gram. Tentu saja berkurang. Kau baru saja membiarkan angin meniup pergi sebagian sampah itu. Petruk tersenyum lebar. Sebuah senyuman kemenangan yang menampar wajah kesombongan Eropa. "Nah, tepat sekali, Tuan yang terpelajar." Suara Petruk menggelegar, memecah kesunyian, membuat seluruh warga desa terhenyak dan menajamkan telinga. Sebelumnya 500 gram, sekarang 450 gram. Ada selisih 50 gram. Kemana perginya beban 50 gram itu, Tuan? Beban sekam-sekam kosong itu telah dibawa pergi, diangkat, dan dipikul oleh angin. Petruk menunjuk ke angkasa, ke arah angin tak terlihat yang menyapu langit Nusantara. Selisih 50 gram itulah kekuatan nyata dari hembusan angin yang baru saja lewat.
Tuan, You Alam telah menunjukkan masanya lewat kemampuannya memisahkan yang berisi dari yang hampa. Begitulah cara leluhur kami, para pribumi yang Tuan sebut bodoh ini, menghitung dan menghargai tenaga langit. Tapi itu bukan menimbang angin itu sendiri. Itu menimbang sekam. Bantah Tuan Snob gelagapan. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung mengucur di dahinya. Logika matematikanya dipukul telak oleh akal sehat petani. Petruk melangkah maju. Jaraknya kini begitu dekat dengan Tuan Snob. Ia menundukkan badannya sedikit, menatap tepat ke arah manik mata biru yang kini memancarkan ketakutan itu. Tuan minta kami menimbang angin langsung di atas besi, Tuan. Bisik Petruk, suaranya pelan namun menusuk hingga ke tulang sumsum. Nuwun sewu, Tuan. Udara itu roh bumi, anugerah Gusti. Ia tidak bisa dikurung oleh kotak baja buatan pabrik Tuan. Tapi Petruk mengambil jeda sedetik, memberikan punchline, pukulan telak, pamungkasnya. Jika Tuan bersikeras bahwa sains, logika, dan peradaban barat, Tuan jauh lebih hebat, lebih absolut dari hukum alam semesta. Silakan. Tuan tangkap sendiri angin itu dengan tangan Tuan yang terbungkus sarung tangan kulit mahal itu. Tangkap anginnya, lalu letakkan di atas timbangan Tuan sekarang juga. Kami orang desa yang menderita keterbelakangan ini sangat ingin menonton pertunjukan sulap peradaban Tuan. Tangkap angin, memasukkan udara ke dalam timbangan. Otak Tuan Snob yang sangat membanggakan rasionalitas barat itu berputar keras, memeras keringat mencari teori, rumus matematika, atau dalil fisika apapun untuk menjawab tantangan gila nan brilian ini. Tapi nihil, kosong. Logika mekanisnya lumpuh total, hancur berkeping-keping di hadapan kecerdasan organik seorang petani udik bermodal tampah bambu. Itu permintaan yang sungguh tidak rasional. Tuan Snob tergagap, suaranya bergetar hebat, kehilangan seluruh lapisan arogansinya. Udara adalah benda gas. Ia tidak bisa digenggam oleh tangan manusia. Petruk tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih tajam dari sayatan silet. Lalu, jika Tuan tahu angin tidak bisa digenggam, ucap Petruk kalem, namun suaranya menggema di dada setiap orang yang hadir. Kenapa Tuan memaksa kami mengurungnya di atas besi mati buatan pabrik itu? Jika tangan Tuan sendiri tak mampu menangkap angin, lantas atas dasar hak apa Tuan berani merampas hasil bumi dari tangan kami? Tangan-tangan yang setiap hari merawat tanah ini dengan keringat dan doa. Satu persatu, penduduk desa yang tadinya dibungkam oleh ketakutan mulai tertawa. Tawa yang awalnya pelan dan tertahan, kini meledak menjadi gemuruh sorak-sorai yang menggetarkan bumi. Ha! Tuan Londo kalah sama tampah bambu, teriak seorang pemuda. Katanya pintar, disuruh nangkap angin malah melongo, sahut ibu-ibu penumbuk padi. Mereka menertawakan kebodohan, kesombongan, dan keangkuhan sang penjajah yang kini bertekuk lutut tak berdaya. Tawa masal itu bukanlah sekadar ejekan. Itu adalah bentuk pembebasan yang paling manis. Sebuah proklamasi bahwa jiwa merdeka mereka tak bisa ditundukkan oleh intimidasi tak berdasar. Petruk membungkuk perlahan, memungut tongkat perak yang jatuh di dekat kakinya, lalu menyerahkannya kembali kepada Tuan Snob dengan gaya membungkuk ala keraton, yang sangat berlebihan dan syarat akan ejekan. Dengarkan baik-baik, Tuan Inspektur, ucap Petruk. Nadanya kini berubah menjadi sangat berwibawa, penuh dengan karisma seorang penjaga roh budaya.
Ilmu setinggi langit di tanah Eropah sana tak akan pernah ada gunanya jika kaki Tuan tidak pernah diajarkan untuk merendah dan menghargai bumi tempat Tuan berpijak. Jangan pernah lagi menghina leluhur kami. Tuan Snob menyentak tongkatnya dengan kasar dari tangan Petruk. Wajahnya kini merah padam, bukan lagi karena marah, melainkan karena rasa malu yang tak tertahankan. Tanpa berani menatap mata penduduk desa, apalagi mata Petruk, Tuan Snob berbalik badan dan melangkah cepat, nyaris berlari terbirit-birit, meninggalkan pelataran desa. Oni ajudannya tergopoh-gopoh menyusul di belakang sambil memeluk timbangan kuningan berat itu, yang kini tak lebih dari sekadar lelucon konyol. Petruk menoleh pelan, menatap langsung ke arah lensa kamera, menembus batas layar, breaking the fourth wall. Ia tersenyum penuh kemenangan, merogoh saku sarungnya, dan menyalakan kembali rokok kretek klobotnya. Bagaimana, sedulur, saudara, semua? Kata Petruk santai sambil mengedipkan sebelah mata ke arah penonton. Si bule sombong itu pikir dia bisa membodohi kita dengan mesin dan angka-angkanya. Tapi dia lupa, ribuan tahun sebelum mesinnya lahir, leluhur kita sudah lebih dulu pandai membaca bahasa semesta. Petruk menghembuskan asap cengkeh pelan-pelan ke udara. Jangan pernah malu menjadi anak Nusantara. Banggalah dengan budaya, tradisi, dan kecerdasan nenek moyang kita yang tertanam di tanah ini. Kalau kalian merasa terwakili dan puas melihat Tuan Londo tadi lari terbirit-birit seperti ayam basah, jangan lupa klik tombol subscribe, hancurkan tombol like-nya, dan tulis di kolom komentar. Kearifan lokal mana lagi yang harus kita pakai untuk menjewer telinga para penjajah sombong? Sampai jumpa di kisah perlawanan selanjutnya. Rahayu dan merdeka.